Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Najwa dengan NPM 227555098. Saya dari kelas 4C Akuntansi Perpajakan ingin mempresentasikan tugas video saya dari mata kuliah akuntansi pertanian. Yang pertama yaitu adalah dengan tema akuntansi panen kelapa sawit. Nah, definisi dari panen adalah pemotongan tanda buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tanda buah segar dan meliputi brondolan pemotongan kelapa untuk pengangkutan hasil ke TPH dan pengangkutan hasil ke pabrik. Nah, secara umum, kelapa sawit ini dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dengan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Nah, sistem panen yang di sini ada, yang pertama ada standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, kemungkinan berbeda. Nah, tanda dari buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan yang di piringan pertanda buah siap panen. Untuk pelepah yang ditunas, dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Nah, TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Nah, untuk tangkai buah itu dipotong menyerupai huruf V. Untuk prosedur pemanenan itu ada perontokan, terus pengangkutan, terus ada penggilingan, kemudian ada ekstraksi, kemudian pemurnian. Nah, kemudian ada identifikasi biaya panen. Untuk biaya tenaga kerja, ada biaya transportasi, ada biaya perlengkapan panen, ada juga biaya perlengkapan peralatan panen dan biaya perawatan tanaman. Ada juga akuntansi panen. Nah, akuntansi panen ini semua biaya yang terkait dalam proses panen dibebankan pada periode berjalan. Yang adanya tuh aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya, dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Nah, yang bisa dijurnalkan dari aset biologis TBS itu di debit pada keuntungan nilai wajar TBS di kredit. Kemudian ada presiden TBS di debit dan aset biologis TBS di kredit. Mungkin itu dari materi yang pertama kita yang akuntansi panen. Kemudian kita akan lanjutkan ke akuntansi produksi kelapa sawit. Untuk akuntansi produksi tanam kelapa sawit ini, dia mempunyai alur-alur. Kita lanjut. Untuk akuntansi produksi kelapa sawit. Nah, ada alur-alur dari proses pengolahan kelapa sawit ini. Yang pertama tuh ada penerimaan TBS, kemudian ada proses sertifikasi, kemudian ada mesin bantingan. Terus kemudian tuh merambat ke semuanya sampai jadi yang digunakan untuk bahan bakarnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu alur proses pembuatan minyak goreng. Nah, sama aja seperti yang pembuatan dari kelapa sawit ini. Nah, kalau kelapa sawit ini kan digunakan untuk bahan bakar bioler. Nah, kalau ini yang digunakan untuk bahan bakar minyak goreng atau makanan gitu. Nah, kemudian akuntansi produksi kelapa sawit ini juga berbeda dari akuntansi produksi yang sebelumnya. Nah, akuntansi produksi kelapa sawit ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Nah, untuk akuntansi produksi kelapa sawit ini mengikuti alur akuntansi biaya proses. Untuk seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biaya bahan baku atau bahan baku TBS, biaya tenaga kerja langsung upah, biaya bahan penolong, dan biaya overhead pabrik BBM atau penyusutan. Nah, dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi yang akan didapatkan secara menangkap setiap biaya produksi yang akan dikeluarkan. Nah, untuk jurnal proses produksi ini menggunakan biaya produksi. Ada BDP, biaya bahan baku di debit, kemudian persediaan TBS itu di kredit, kemudian ada BDP, biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung di debit, kemudian ada cash or bank di sebelah kredit, kemudian ada biaya dalam proses, biaya bahan penolong di sebelah debit, kemudian ada persediaan bahan penolong di kredit, kemudian ada biaya dalam proses, biaya overhead pabrik yaitu di debit, dan persediaan operasi pabrik dan lain-lain atau lain-lainnya di sebelah kredit. Kemudian ada jurnal proses produksi untuk pengakuan persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi di sebelah debit, kemudian ada BDP biaya bahan baku, ada BDP biaya tenaga kerja langsung, ada BDP biaya tenaga bahan penolong, dan BDP biaya overhead pabrik di sebelah kredit. Untuk pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun, ini mempunyai jurnal persediaan barang dalam proses di debit pada biaya dalam proses biaya bahan baku, biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya dalam proses biaya bahan baku penolong, dan biaya dalam proses biaya overhead pabrik di sebelah kredit. Kemudian ada jurnal penjualan barang jadi. Nah, ada bank atau piutang, kalau misalkan dibayarnya cash ataupun melalui transfer, yaitu bank pada penjualan. Atau kalau misalkan untuk
penjualan ini secara kredit, pasti itu piutang pada penjualan ya, teman-teman. Nah, untuk bank atau piutang ini sebelah debit dan penjualannya sebelah kredit. Karena ya dimanapun itu penjualan tuh pasti secara kredit gitu. Kemudian ada beban pokok penjualan. BPP-nya kita menghitung di sebelah debit dan masuk ke presiden barang jadi sebelah kredit. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.